sendiri. Urapi semua kami, biarlah kami datang bagaikan tanah yang gembur, yang telah siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan Juli lagi, dan kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Artinya kita sudah masuk semester yang kedua di tahun 2025. Itu berarti bulan depan kita selesai tahun 2025, ya. Itu luar biasa, cepat sekali, dan Allah kita adalah Allah yang menyertai, memberkati, menuntun, dan menolong kita semua. Amin. Mungkin ada yang mengatakan, aduh sudah setengah tahun, tetapi ya target belum tercapai. Saudara, biarlah di dalam Tuhan semua kita serahkan. Amin. Tadi dalam percakapan menuju ke gereja, ada seorang yang mengatakan tentang sebaiknya berkuliah atau tidak. Tetapi ada yang mengatakan kuliah atau tidak apa-apa, yang penting IP-nya bagus, gitu ya. Dan saya pikir, apa itu IP? Ternyata IP itu adalah ilmu pendekatan kepada Tuhan, katanya. Yang penting dekat dengan Tuhan, ada benarnya, dan pasti kita katakan amin, amin. Ya. Dan bulan Juni kita sudah belajar bersama bahwa sesungguhnya Roh Kudus dicurahkan untuk memberi kita kuasa, ya. Jadi mengapa harus ada pencurahan Roh Kudus lagi kepada para murid walaupun mereka sudah terima Roh Kudus? Jadi yang pertama itu adalah exousia, otoritas sudah diberikan, tapi yang kedua kuasa, dunamis, dinamis. Maka kita belajar kemudian hanya dengan kuasa itu Injil dapat diberitakan. Dan kalau Injil diberitakan, maka inti daripada Injil adalah Yesus sendiri. Kristus itulah inti daripada Injil. Persoalan dalam perjalanan kehidupan iman, kadang-kadang kita orang percaya bahkan gereja menjadi tergelincir dengan fenomena-fenomena. Minggu lalu sebelum doa berkat saya sampaikan paling tidak ada 3 fenomena yang dapat mengacaukan kita daripada Kristus sebagai pusat daripada Injil. Dan bulan Juli ini kita akan mempelajari hal itu. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, penyembahan dapat membelokkan kita daripada inti daripada Injil, yaitu Kristus. Ada orang lain menganggap bahwa penyembahan itu lebih utama daripada Kristus sendiri. Puji Tuhan, pujian kita tadi sebelum masuk dalam firman Tuhan, melakukan firman itulah yang tertinggi. Jadi yang lain-lain, penyembahan angkat tangan, air mata itu bukan utama, itu respon. Tapi yang utama tetap Kristus, pusat dari Injil. Yang kedua, yang dapat menyebabkan kita berbelok atau menyimpang, itulah masalah persembahan, keuangan. Banyak gereja bisa tergelincir karena masalah itu. Maka kita harus tetap fokus. Inti daripada Injil adalah Kristus, bukan uang. Yang ketiga, kadang-kadang kita bahkan gereja bisa tergelincir masalah kesembuhan. Jadi bukan lagi Kristus, tapi fenomena-fenomena kesembuhan yang kita kejar, ya. Itu sebabnya dalam 3 bulan berjalan ini kita akan belajar bersama. Dan secara khusus bulan Juli kita akan sama-sama belajar tentang penyembahan menurut Alkitab. Penyembahan menurut Alkitab. Saudara, ketika mendengar kata penyembahan, apa yang muncul dalam pikiran kita? Ya, apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata penyembahan? Sebagian orang akan berpikir tentang menyembah
apalagi kalau musiknya sudah mulai slow, sudah mulai jadi setengah, sudah mulai nada minor, maka kita mulai pikir, wah ini waktunya penyembahan. Ada yang memikirkan penyembahan itu ketika orang mengangkat tangan, dia sedang menyembah Tuhan. Ya, benar atau salah? Salah atau benar? Nanti kita akan lihat. Menurut Alkitab itu bagaimana? Bagaimana menganggap ketika mulai memainkan alat musik, maka saat itulah kita mulai menyembah Tuhan. Bahkan ada di kampung-kampung sana, ada orang berpikir menyembah Tuhan itu kalau tiap hari Minggu itu masuk gereja. Itulah menyembah Tuhan. Tapi saudara, apakah itu benar-benar makna dari penyembahan menurut Alkitab? Ya. Dalam Alkitab ada dua kata yang menunjukkan kepada penyembahan. Ya. Secara sederhana dalam Alkitab, kata penyembahan itu berasal dari kata sahar. Ini bahasa Ibrani. Ya, Abang Peter lebih pintar dari saya bahasa Ibrani. Jadi cara mengucapkannya bisa jadi saya salah ya, karena ada alunannya gitu ya. Dan kata Yunani Perjanjian Baru proskuneo, ya, artinya mirip, membungkuk, bersujud, menyatakan hormat dengan penuh kerendahan hati kepada seseorang yang lebih tinggi, dalam hal ini Allah. Ya. Jadi sakaran atau proskuneo itu adalah satu ungkapan respon terhadap pribadi yang lebih tinggi, dalam hal ini Allah. Ya. Tapi jangan salah, orang Jepang itu bertemu dengan orang lain nggak salah, nggak jabat tangan, tapi dia nunggu, hai dia, hari apa sambil dia nunggu. Saudara, itu bukan penyembahan, itu penghormatan. Maka kita bisa membedakan penyembahan lebih tinggi daripada penghormatan. Itu sebabnya penyembahan bukan hal ekspresi lahiriah. Penyembahan sejati adalah respon dari hati manusia kepada Allah. Ingat, respon. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya kebiasaan. Musik masuk, langsung angkat tangan menyembah Tuhan, itu kebiasaan. Tapi ini harus respon dari hati manusia kepada Allah yang lahir dari pengakuan akan siapa Allah itu dan apa yang telah Allah lakukan. Ya, oke. Sebelum lanjut, mari kita baca bagian firman Tuhan sehingga kita sama-sama memahami hal ini. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saudara boleh ikuti saya bacakan. Sekarang dengar saya bacakan saja ya. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, maka dari ayat ini kita akan menemukan ada 4 prinsip penting dalam kehidupan iman kita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan. Mari kita temukan, kita siap menemukan 4 prinsip penting daripada penyembahan menurut Alkitab, supaya kita tidak salah. Kadang-kadang ada orang latar belakang dari kehidupan lamanya itu terlibat puasa gelap, dia pergi ke gunung, dia menyembah, dia bakar, dia sesuatu. Ketika dia jadi orang percaya, masih terbawa hal itu. Ya. Ada kalanya orang menjadi percaya terima Tuhan Yesus, ya, tetapi karena latar belakang pribadinya, ya, di tengah keluarga dia sering ditekan, dia menjadi anak yang seringkali tidak punya hak berbicara, ya, maka seringkali dia
dia merasakan kasih Allah, ya dia harus menangis. Ya, karena dia merasakan kasih Allah. Lalu lama-lama dia anggap itulah penyembahan. Padahal secara ilmu psikologi, ini orang cengeng, gitu ya. Nah, apakah penyembahan itu? Yang pertama, penyembahan adalah respon, bukan rutinitas. Nah, ini dapat menjawab banyak hal dalam hidup kita. Penyembahan bukan kewajiban, saudara tidak wajib menyembah Allah. Wah, ini kalimat yang ekstrim ya. Ada yang akan protes. Iya, Allah tidak pernah ya menuntut penyembahan dari manusia. Yang Allah mau adalah hati manusia itu dibawa kepada Tuhan. Ya, memang kalau kita bandingkan Allah itu seperti orang tua, ya tidak ada orang tua yang mewajibkan anaknya. Nanti kalian ya, kalau orang tua sudah tua, kalian harus begini. Ya biasanya orang tua bilang begini, gak apa-apalah, yang penting kalian baik-baik, kan begitu. Walaupun dalam hati ada juga, ya kan. Kalau sudah orang tua sudah tua, kirim-kirimlah uang sedikit, gitu ya. Ya sedikit-sedikit jadi bukit, ya apa yang dikirim bukit, jangan sedikit, gitu kan. Memang seperti itu. Tetapi hati yang terdalam adalah menginginkan kebaikan daripada anak-anaknya. Nah, ketika kita menjadi anak Allah, Allah menuntut kita, tapi kita yang sadar diri. Itu sebabnya ini respon. Penyembahan itu respon, bukan rutinitas, bukan aturan, bukan kewajiban. Ada yang sudah jadi kewajiban, ya. Musiknya jadi slow, langsung mengangkat tangan menyembah Tuhan. Karena kewajiban. Kalau nggak angkat tangan nanti bilang, aduh kurang rohani, gitu ya. Ya. Tapi dianggap seperti itu. Padahal ada orang yang rajin angkat tangan karena apa? 5 jarinya penuh dengan cincin berlian. Jadi angkat tangan, langsung kamera syuting, kena tangannya luar biasa. Jadi penyembah adalah respon. Tahu respon? Saya bicara sama Kak Sri, sudah setengah jam, dia diam aja. Itu respon? Gak ada respon. Saya tanya, tinggal di mana? Dia. Yang lama saya pikir, ada pikiran gak orang ini, gitu ya. Jadi penyembah adalah respon. Kalau hidupmu merasakan Allah itu baik, pasti ada penyembahan dalam hidupmu. Sebab ada respon terhadap Dia. Katakan amin. Itu sebabnya saya tidak mau menghakimi. Tapi kalau ada orang yang ibadah sudah 1 tahun, nggak pernah dia katakan haleluya, terpujilah Tuhan. Memang orang ini nggak ada pikiran. Makanya nggak ada respon. Otaknya nggak tahu mikir apa. Dia nggak pernah merasakan anugerah Allah, kasih Allah. Ya. Lama-lama orang bilang nggak tahu hatinya dibuat dari apa, mungkin dari batu. Ya. Orang-orang dalam Alkitab menyembah ketika mereka melihat keagungan Allah. Ini ajaib. Musa di semayang menyala, langsung membuka kasutnya, langsung dia berlutut, langsung dia menyembah Allah. Sebagai respon, dia melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya. Bayangkan, semak itu ada api, tapi nggak hangus, nggak terbakar. Apa yang kita mau bilang? Ilmu apa yang kita mau pakai? Ilmu fisika nggak masuk akal, ya kan? Ilmu kimia nggak masuk akal, ilmu biologi nggak masuk akal. Hanya bisa ilmu Allah. Nah, itu baru bisa. Ya, Tuhan bisa taruh api, tapi tidak membakar. Bisa. Ya. Yesaya ketika dia melihat Tuhan di bait suci, dia tersungkur. Itu penyembahan. Maka tadi kata Saha atau proskuneo, berlutut menyembah karena respon, bukan dibuat kuat. Ada orang melakukan itu karena apa? Supaya dia dapat naik pangkat. Ya, ketemu bos di pintu, langsung hai, ya hormat dia. Supaya ini anak buah bagus ini, ya, naikkan jabatan. Bukan. Kita menyembah Tuhan bukan untuk mendapat sesuatu daripada Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan karena Allah sudah buat yang terbaik bagi kita. Katakan apa?
Tuhan. Kita sudah terima anugerah daripada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Maka nanti kita akan sampai di minggu keberapa? Penyembahan itu mengubah hati kita. Maka orang yang tidak bertobat, sesudah dia melihat anugerah Tuhan yang besar, pasti bertobat. Karena Allah mengubah hidupnya. Itu penyembahan sejati. Jadi masuk gereja sudah 1 tahun gak pernah berubah, gak pernah bertobat, pasti dia orang yang bukan penyembah Allah. Kalau bukan penyembah Allah, yang disembah siapa? Cuma 3 kemungkinan. Pertama, yang dia sembah dirinya sendiri, ya kan? Yang kedua, yang dia sembah orang lain, entah bosnya. Ya, ini termasuk suami-suami DKI yang disembah istrinya bisa jadi, ya. Ada yang ketiga, yang dia sembah setan, pasti, ya kan? Jadi jelas, ya. Yohanes Rasul ketika dia melihat Yesus di Pulau Patmos dalam kemuliaan, dia tertunduk, dia tersungkur. Maka penyembahan adalah respon, bukan rutinitas. Saudara belum pernah menyadari Allah itu hebat dan dahsyat, lalu saudara angkat tangan, saudara itu latah, ikut-ikutan. Saudara bukan menyembah, saudara cuma ingin melakukan apa yang orang lain lakukan. Masuk hitungan? Enggak. Mereka bilang, nilai berapa ini? Kalau dikasih penilaian. Nah saudara, yang kedua, prinsip yang kedua, mari perhatikan. Penyembahan adalah hidup, bukan hanya lagu. Ya, mari kita baca Roma 12 ayat 1. Paulus menulis demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Siapa? Kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jelas, saudara, penyembahan itu adalah hidup kita, bukan hanya lagu. Sayang sekali hari-hari ini banyak orang yang mengaku percaya, mengatakan dia menyembah Tuhan. Kapan kau menyembah Tuhan? Waktu nyanyi di gereja, waktu ada lagu kudus-kuduslah namamu Tuhan, baru aku menyembah. Bukan, penyembahan adalah hidup sambil goreng ikan. Ya. Karena itu penyembahan, bukan sekedar nanti ada lagu. Ku tak dapat lupakan. Dia dari latar belakang waktu dari masa kecil dibully. Dia sering dia dikata-katain, sering dia dikasarin, sering dia ditonjok. Ketika lagu itu ku tak dapat lupakan, langsung air mata turun, kemudian ingus turun. Ya yang tidak turun cuma air liur aja. Lalu dia bilang, aku sudah menyembah Tuhan. Bohong. Itu emosi. Karena cinta diri. Oh, lagu tadi itu dahsyat. Kalau ada yang merenungkan lagu tadi itu, ya. Aku pikir aku sudah. Padahal itu cuma cinta diri. Itu lagu betul. Banyak orang cinta diri dan kelihatan seolah-olah menyembah Tuhan. Padahal penyembahan itu tidak dibatasi oleh situasi. Engkau terbangun tengah malam, tidak buka mata, tersadar pikiran, oh haleluya. Itu penyembahan. Ya, itu penyembahan. Karena engkau meresponi Allah di tengah-tengah kondisi jiwamu yang terlelap, dan saat itu engkau sadar Allah menyertai. Itu penyembahan. Tapi nggak boleh penyembahan sambil nangis. Boleh, asalkan itu respon karena engkau menyadari Allah, bukan karena engkau menyadari, oh Tuhan banyak sekali beban hidupku, aku menyembahmu. Itu orang bodoh itu kalau pacar bilang gila. Saudara, itu emosi. Saudara, itu keadaan diri kita, bukan penyembahan. Karena penyembahan itu adalah hidup. Hidupmu adalah penyembahan. Penyembahan sejati
Setiap keputusan yang kau buat, setiap tindakan yang engkau kerjakan, setiap bagian hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ada satu YouTube yang membuat saya terpukul. Dia bukan mengkritik tentang penyembahan, tetapi dia katakan, ketika engkau menolak dosa, itulah penyembahan. Karena yang kau buat adalah tidak mengakui eksistensimu, dirimu, tapi engkau mengakui keberadaan Allah yang kau hormati. Maka penyembahan adalah ketika ada uang suap di bawah meja, gitu ya. Lalu engkau tolak, itu penyembahan. Karena engkau yakin Allahku akan mencukupi kebutuhanku dengan segala kekuatan kuasanya, bukan melalui uang bawah meja. Tapi ada orang tiap minggu terima uang bawah meja, datang ke gereja dia menyembah Tuhan, dua tangan kalau boleh dengan kaki lagi di atas, karena dia pikir persembahan saya gede, padahal uang bawah meja. Dengan kata lain, dia sedang mempermalukan Allah. Kalau Allah tidak sanggup memeliharaku, maka aku harus terima uang-uang sogok dari bawah. Tapi di gereja, angkat tangan, tepuk tangan, puji Tuhan, haleluya Allah. Tuhan bilang, jijik. Penyembahan adalah hidup. Amin. Ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas. Sudah bukan ikut-ikutan, ya, kasih kepada Allah. Ya memang ada orang juga yang kuat logikanya ya. Wah kalau begitu ngapain kita harus angkat tangan, harus bilang haleluya, ngapain kita nangis di hadirat Allah, ngapain? Ingat yang pertama, penyembahan adalah respon. Jadi tanggalkan segala logika, responi Allah. Ketika Allah melakukan perbuatan yang baik, lakukan. Maka engkau berespon, respon terserah sesuai dengan kondisi, karena engkau menyembah Dia. Ya, amin Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, mari kita lihat prinsip yang ketiga. Penyembahan itu dilakukan dalam roh dan kebenaran. Ini menghindarkan kita dari prinsip-prinsip penyembahan dunia yang gelap. Ya. Dalam roh berasal dari dalam hati yang telah dibangkitkan oleh Roh Kudus, bukan sekedar formalitas. Ya. Jadi dalam roh itu kita lakukan penyembahan dalam roh. Roh kita yang sudah dibangkitkan oleh Roh Kudus, roh kita yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga ketika kita menyembah, penyembahan kita menjadi terarah hanya kepada Yesus. Ya. Ada banyak sekali orang sambil nyanyi lagu penyembahan, yang dikatakan lagu penyembahan, sambil angkat tangan, yang ada di pikiran dia nasi goreng dari Bali. Aduh, telurnya enak, dipakai model gini, ya, dicetak love, kan ada gitu. Ada yang bulat cetakan ini love, lalu ditambah lagi sesuatu di atas, dihidangkan oleh istri tercinta. Waduh, penyembahannya bukan Tuhan Yesus, campur, ya. Jadi tidak lahir daripada Roh Kudus yang telah menghidupkan dia. Nah, dalam kebenaran berarti sesuai dengan firman Allah. Tidak ada penyembahan sambil lari-lari keliling gereja. Dia sedang menyembah Tuhan, haleluya, sambil keliling gereja. Kalau Tuhan yang suruh ya kita juga tidak bisa komplain ya. Dari penyembahan adalah respon terhadap kebaikan Allah. Nah, mungkin dia latar belakang pelari, jadi menyembah Tuhan sampai lari. Dia menang juara satu lomba lari ya 100 meter, sampai di finish dia menang, langsung dia keliling, haleluya, haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Dia berlutut ya, itu penyembahan. Maka penyembahan sejati dia menggabungkan kasih yang tulus dengan pengenalan akan Allah yang benar. Ya. Maka penyembahan itu dari hati yang tulus menyembah Tuhan. Dalam roh kita menyembah Tuhan.
respon kita. Ya, maka penyembahan seperti itu betul-betul sampai ke hadirat Allah. Di mana hadirat Allah? Saya juga nggak tahu. Ya. Pokoknya masing-masing kita terhubung. Ya. Karena roh Allah ada di dalam kita. Maka roh kita yang telah dihidupkan itu dalam kasih kita kepada Allah yang tulus, dengan benar kita menyembah Allah. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Yang keempat, prinsip penyembahan. Penyembahan itu mengubahkan hati. Ada satu kali khotbah nanti di bulan Juli ini, ya, mungkin di akhir harus dibahas secara khusus. 2 Korintus 3:18 berkata demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka ketika kita menyembah Allah dengan benar, kita tidak keluar dari hadirat Tuhan dengan cara yang sama. Maka tidak ada lagi istilah orang masuk gereja, masuk wajahnya suram, keluar wajahnya seram. Waduh, itu kasihan. Ya. Kalau kita benar-benar menyembah Tuhan, pasti mengubah hidup kita. Ya. Pasti. Karena kita meresponi kasih Allah. Nah, itu penyembahan yang sejati. Dia mengubahkan. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi bagi kita 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Belajarlah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka hidupmu pasti berubah. Gak usah dengar terlalu banyak, gak usah. Datanglah menyembah Tuhan. Tapi kalau sudah menyembah Tuhan, hidupmu gak berubah. Yang kau sembah dirimu, bukan Tuhan. Saya sudah temukan beberapa begitu. Bahkan ada hamba Tuhan, wah, penyembahan luar biasa. Tapi iri hatinya dulu di bawah bukit, sekarang sudah di atas bukit. Bahaya. Saya juga introspeksi diri. Dulu tukang marah saya kan di atas bukit, sekarang dia mulai turun. Mungkin sudah di bawah bukit sekarang karena penyembahan. Ya. Dulu mana tahu saya bilang haleluya, haleluya, amin. Gak mau saya, bukan gak mau, gak terbiasa. Dan karena belum bisa meresponi kasih Allah, ya sekarang meresponi kasih Allah. Bayangkan setiap hari pelayanannya biasa-biasa saja. Kalau dulu kan kadang-kadang hai, ketemu Pak Jokowi, Tuhan Yesus memberkati Mr. Presiden, God bless you. Saya tetap doakan, di foto lagi, dikasih lagi fotonya. Hai. Sekarang low. Kami tidak buat apa-apa, tapi Tuhan tetap memberkati. Itu responnya mau bilang apa lagi? Kalau dulu, wah bisa buat apa saja, iyalah. Kamu kan dengan usahamu. Tapi sekarang tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa, tapi Tuhan buat apa-apa. Maka responnya adalah haleluya, amin, puji Tuhan. Itu responnya. Ya, itu responnya. Sehingga kita kagum dengan Tuhan. Dan banyak sekali orang, terpujilah Tuhan. Tuhan bilang, enggak, bibirmu yang masuk surga. Ketika dia mati datang malaikat, langsung diiris bibirnya, masuk surga, bibir doang, karena memuji Tuhan. Yang lain enggak, sebab ketika terpujilah Tuhan, enggak, dia, aku telah buat ini, tapi di depan semua orang terpujilah Tuhan supaya aku dianggap sama dengan mereka, orang-orang yang menyembah Tuhan. Itulah iblis. Iblis begitu, lain di mulut, lain di hati. Wah, jadi seperti lagu tahun 60 itu. Bapak Ibu, 4 poin ini sangat penting. Dan minggu-minggu akan datang kita akan merenungkan ini. Jadi sampai tanggal 3 September topik kita tentang penyembahan menurut Alkitab. Ada banyak pendeta hamba Tuhan di gereja, kita akan mengupasnya dari waktu ke waktu. Kita bisa belajar sungguh-sungguh, dan saya berdoa semua pengkhotbah di mimbar ini mengalami penyembahan yang sejati.
bukan penyembahan termehek-mehek gara-gara perasaannya. No, bukan itu. Tetapi kuasa Allah yang dahsyat. Sehingga mulai dari penyembahan yang sejati, kuasa Tuhan juga turun di tengah-tengah kita. Maka sebagai kesimpulan, penyembahan itu gaya hidup. Tahu gaya hidup? Ya. Ada orang gayanya dia harus pakai parfum merek Dior misalnya, itu gaya hidup. Wah, dia harus pakaiannya, itu gaya hidup. Ya, ada orang gaya hidupnya di atas. Ya, jadi cowok-cowok yang lagi naksir cewek, dia gaya hidupnya jangan gaji 2 juta. Ya, ceweknya itu baru pakaiannya ada 4 juta. Bunuh diri kan nanti. Gaya hidup. Maka ciri khas orang percaya yang sejati, gaya hidupnya adalah penyembahan. Penyembahan. Di mana? Di gereja? No, dalam hidupnya. Ya. Dulu saya kalau nyetir orang marah-marah saya. Lama-lama saya bilang, dia bisa tidur enak, padahal dia bikin saya hampir celaka. Lalu saya mikir, ya, darah tinggi lagi, sakit jantung saya gara-gara dia. Sejak itu saya katakan, lihat begitu saja, gitu aja. Gak usah lagi dipusingin. Maka penyembahan menjadi gaya hidup. Ya, kalau kita stres, hiduplah menyembah Tuhan, puji Tuhan. Walaupun dia potong jalur saya, Tuhan masih tolong saya, sehingga kaki dan tangan saya dapat mengendalikan mobil dan tidak terjadi tabrakan. Puji Tuhan untuk Tuhan yang memberikan keberkatan. Ya. Apalagi kalau di samping kiri saya ada Pak Charles, mau sih 100 meter hati-hati. Hati-hati Pak. Pak, hati-hati silakan. Padahal masih 100 meter. Iya sudah. Nah, ini saya menyembah Tuhan, puji Tuhan. Ya. Karena beda dimensi, beda gaya. Saya gayanya cepat, buru-buru. Makanya selalu Pak Charles bilang, Pak Jansen salah satu orang yang tepat waktu. Saya bilang, Pak, kan saya hidup diatur begitu Pak. Maka saya mudah stres. Jemput Pak Charles jam 7 di tempat Sri 7.15. Tiba di gereja jam 9. Tiba-tiba ya, diberitahu harus jemput ini dulu, baru jemput Sri. Saya langsung stres. Saya bilang, Pak Charles, di kotak komputer saya nggak sempat save. Maka kami dua pernah lewat karena harus jemput Pak Ferry. Tiba-tiba saya diberitahu jemput dulu si ini. Kelewatan. Karena nggak ada tersimpan di otak saya. Karena saya sudah tertata begini. Nah, itu gaya hidup. Maka gaya hidup itu diperbaharui dalam penyembahan kepada Tuhan. Maka menurut Alkitab, penyembahan bukan hanya bagian dari kebaktian. Penyembahan adalah gaya hidup, respon kasih, hubungan intim dengan Allah yang kudus dan mulia. Penyembahan juga itu ibadah, tapi ibadah bukan penyembahan. Ada banyak orang beribadah tidak menyembah Tuhan, tapi penyembahan bagian dari ibadah kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk menyembah, tapi untuk menjadi penyembah sejati. Kalau dipanggil hanya untuk menyembah, nanti di gereja puji-pujian penyembahan, nanti kita ini baru menyembah. Tapi kita dipanggil menjadi penyembah sejati. Artinya hidup itu adalah penyembah. Ya, bersukacita menyembah Tuhan. Ketika susah menyembah Tuhan. Ketika dalam perjalanan menyembah Tuhan. Penyembahan bukan tentang musik, melainkan tentang hati. Paulus nggak tolong Pak Sipil, tolong bilang sama Pak Kepala Penjara, saya mau menyembah Tuhan, tolong kirim dulu ke penjara saya. Saya mau menyembah Tuhan, nyanyi dulu. Enggak, penyembahan bukan musik, saudara. Tanpa musik dalam jiwa akan mulai berbunyi, mulai menyembah Tuhan. Ya, ada orang nanti ada musik baru bisa menyembah Tuhan. Ya, dia sembah ini bukan Tuhan, musiknya bukan Tuhan, bahaya ini. Penyembahan bukan tentang tempat,
tetapi tentang pribadi. Kalau orang nanti di gereja baru bisa menyembah Tuhan, maka akhirnya dia sembah gereja bukan Tuhan lagi. Sebab tempat baru dia bisa menyembah. Padahal penyembahan adalah pribadi. Di hatimu yang terdalam, lahir ungkapan respon melihat Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Dan penyembahan bukan tentang penampilan, melainkan tentang kebenaran dan kerendahan hati. Engkau akan menjadi orang yang sangat-sangat sederhana, tetapi hatimu luar biasa di hadapan Allah. Ini bukan penampilan. Saya bukan mencurigai, tapi ada kalanya melihat ada orang yang berpenampilan hebat, supaya dapat dipandang sebagai orang-orang yang mau datang menyembah Tuhan. Saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi Utara, kita mewarisi budaya Eropa. Ya. Budaya Eropa itu bagaimana? Ke pesta harus baju bagus, apalagi ke gereja double bagusnya. Karena apa? Datang kepada Tuhan betul tidak salah, tetapi akhirnya penampilan menjadi lebih utama daripada hati. Maka itu berakar dan terwujud dalam kalimat-kalimat kita. Biar kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Penampilan lebih penting. Nah, kalau sudah begini, ini menjadi bahaya. Kristus bukan lagi pusat daripada Injil, tapi penyembahan seperti itu yang menjadi pusat dari Injil. Sementara penyembahan sejati tetap memusatkan hati, pikiran, jiwanya, tubuhnya kepada Kristus yang adalah pusat daripada Injil. Maka kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan masuk dalam gaya penyembahan dunia modern yang sesungguhnya tidak berpusat kepada Kristus. Hati-hati. Mari kita baca Wahyu pasal 2 dan seterusnya. Evaluasi Tuhan Yesus tentang gereja yang ada di Asia Kecil. 7 gereja itu juga evaluasi terhadap kita pada masa ini. Maka salah satunya penyembahan kita. Menjadi penyembah yang gaya hidupnya adalah penyembah sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya kita belajar dari sekarang dan mulai terus-menerus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Kita akan berjumpa di akhir bulan nanti, di mana ada topik bahwa penyembahan itu mengubahkan hati kita. Maka yang pasti, kalau itu terjadi, yang tukang iri karena sungguh belajar menyembah Tuhan, dia berubah hidupnya. Yang tukang marah berubah hidupnya. Tak usah dari menyembah katakan bertobat kau, tak usah. Tapi belajar menyembah Tuhan, penyembahan itu Roh Kudus ada mengubah hati kita. Dan tukang melawan orang tua pasti berubah. Tak usah dinasihati banyak-banyak, pasti berubah. Yang boros pasti berubah. Dia meresponi Allah, luar biasa engkau Tuhan, kalau mau berkatiku. Maka ini dalam hatinya, aku harus menggunakan dengan benar. Pasti berubah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala.